Selamat Ya. sore. Oh ya, selamat sore Indonesia, selamat pagi Burundi, silakan Bang. Ya. Kenapa? Nggak apa-apa Bang. Ya gimana Pak Jonathan? Ini ada apa sih? Kenapa? Iya nggak apa-apa. Ada Karena yang tadi disapa kan? Oh iya juga sih. Ada yang tidak ingin disampaikan? Tidak ingin disampaikan. Iya. Biasanya ada yang ingin disampaikannya. Ya kali-kali tidak ingin disampaikan, silakan aja tidak inginnya itu gimana ceritanya? Nggak ada, saya hanya ingin masuk saja. Oh, masuk saja. Kalau boleh tidak tahu situ agamanya apa ya? Saya Kristen. Saya tuh nggak mau tahu tadi, kenapa Anda kasih tahu? Mereka ditanya. Ya pertanyaan saya kalau boleh tidak tahu agama Anda apa, kenapa Anda kasih tahu? Kenapa ditanya kayak gitu? Ya saya kan tidak mau tahu. Ya berarti kalau nggak mau tahu harus diam dong. Ya kenapa Anda kasih tahu? Ya coba tanya. Ya saya kan tidak mau tahu kenapa Anda kasih tahu. Ya udahlah kalau begitu silakan kasih tahu aja biar teman-teman pada tahu. Oke, saya Kristen. Oke, terima kasih. Bercanda ya bro ya, jangan marah lah ya. Bercanda kita. I'm not Sudah berapa hungry. komal Islam nih? Sudah berapa komal Islam keliling? Kristen, lu dari lahir ya Kristen ya bang ya, Iya. keluarga Kristen ya. Ya kita menghormati Anda sebagai yang beragama Kristen, tetaplah menjadi Kristen yang baik. Ya kita tetap berbangsa, bangsa negara, ya saudara sebangsa senegara. Kita ya bang ya. Toleransi. Ya toleransi, benar bang. Pak Jonathan ini kalau nggak salah ada seorang laki-laki ya bang ya, Pak Jonathan ya. Gak usah ditanya. Dari suara pun bisa didengar. Kadang-kadang ada bang, kadang-kadang ada menyuarakan suaranya laki-laki padahal bukan gitu loh. Saya hanya mempertegas saja gitu. Iya, saya laki-laki. Berarti Tuhan Anda itu Yesus ya bang ya, Jonathan ya? Bukan? Kenapa sampai ke situ? Ya kan semua orang yang beragama kan bertuhan bang. Iya, tapi jangan sampai ke situ lah. Jadi kita omongin apa ini, bisnis? Yang kayak tadi kan kayak Cabe. Oma Mila. Oh, Tadi bicarain apa kan enak tadi didengar. oh toleransi gitu ya. Iya. Tapi toleransi kadang-kadang ada yang bau terasi bang. Tapi Pak Jonathan masih aktif ya di hari Minggu pergi gereja gitu ya? Apa Ya, lupa nih? Aktif. Iya. Kalau Anda ke gereja itu apa yang Anda peroleh setelah pulang? Firman yang saya dengar. Yang paling berkesan firman apa itu bang? Ya paling kebanyakan kita isi Alkitab lah, apalagi. Ya kan Bible-nya kan panjang. Kira-kira yang paling berkesan itu andalannya apa? Andalannya? Kalau kita di dalam firman itu fokusnya ke soal mengampuni. Oh, mengampuni. Iya. Yang menyampaikan itu pendeta ya? Iya, yang menyampaikan pendeta. Anda duduk Ambil menghadap ke... firman. Boleh Anda bertanya boleh nggak sih dalam gereja? Kalau ada Boleh. pendeta boleh Saya ya? tahu. Setahu saya aja. Tapi kalau mau lengkapnya bertanya sama pendeta aja karena dia lebih tahu. Anda bayar perpuluhan juga? Iya, persembahan. Persembahan. Persembahan dan perpuluhan beda nggak sih bang? Beda. Kalau persembahan itu apa? Persembahan Persembahan itu
buat uang kas gereja untuk dipakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja itu. Apa-apa Mbak? Coba digedein dikit suaranya Mbak. Kalau persembahan apa Mbak? Kalau persembahan itu, uang persembahan itu biasanya kita pakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja. Misalnya, kalau ada yang sakit, itu uang kas gereja kita bakalan keluar. Ada yang duka cita, ada yang melahirkan, ada yang menikah, itu uang persembahan itu bakalan berjalan gitu loh. Kalau perpuluhan itu beda lagi. Masuk gua gini loh Mbak, persembahan itu apakah wajib atau seikhlasnya saja? Itu pertanyaannya. Ya, itu kita seikhlasnya semampu Oh, kita. ikhlas. Ngapain kita kasih gede kalau kita nggak ikhlas, itu sama aja sia-sia di hadapan Tuhan. Oke, kalau perpuluhan itu kan artinya 10% ya Mbak ya? Iya, itu kita kasih untuk Tuhan. Untuk Tuhan atau untuk pendeta? Itu sama aja lah, kita ngasihnya kayak untuk Tuhan. Kan toh juga Pak Pendeta juga kan ngasihnya, toh juga itu Pak Pendeta jalankan untuk itu juga untuk masalah. Pokoknya tentang pelayanan juga itu. Yang penting Mbak ini nggak merasa dipaksa begitu ya? Iya. Tapi ada juga orang yang nggak ngasih perpuluhan karena ketidakmampuan. Oh, kalau tidak mampu nggak apa-apa gitu ya? Iya, tapi sebisa mungkin kita kasih kalau memang masih bisa. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ya, gimana? Saya ini berkeluarga. Gaji saya cuma 3 juta. Di sisi lain, gaji saya itu harus saya pakai untuk kebutuhan anak-anak saya gitu. Berarti saya nggak bisa kasih perpuluhan dong. Ya berarti saya tidak bisa kasih perpuluhan, setidaknya saya kasih ucapan syukur gitu. Oh, jadi gaji misalnya 3 juta kan dipakai juga loh buat keluarga. Iya. Artinya yang jadi nggak ibarat kata kan gaji yang 3 juta itu aja udah tidak mencukupi buat kebutuhan anak-anak. Jadi ya kita mau kasih apa? Tuhan juga kan maha melihat. Iya, ya. Jadi kecuali misalnya pendapatan Mbak sama suami 1 miliar, ya boleh lah ya 10% gitu ya. Iya, kalau itu iya bisa. Wih, 1 miliar itu 10% berapa ya? Berapa? 10 juta ya? Pajero lah, dapat pajero. Ya. Udah, itu kakak saya. Iya, nggak apa-apa, kakaknya baik kok. Dia menjelaskan baik-baik John gitu ya. Salam sama kakaknya ya. Oke, siap. Tapi Johnnya kan belum kerja ya John. Jadi kamu belum bayar perpuluhan kalau belum kerja. Saya udah kerja, tapi ya kayak gitulah. Habis-habis ke makan, ke ongkos, jadi nggak cukup. Jadi Anda belum Kontrakan wajib lagi. perpuluhan. Jadi John ini belum wajib perpuluhan gitu ya? Ya kalau saya bisa kasih ya saya kasih. Iya. Nggak ada dipaksa-paksa gitu ya John. Iya. Tapi persoalannya gini John, kalau boleh nggak berbagi nih? Kenapa? Di dalam perjanjian baru itu nggak ada datanya untuk perpuluhan. Yang ada perpuluhan itu di perjanjian lama itu untuk kaum Lewi. Tapi nggak apa-apa sih John ya. Itu kan kita nggak mau mengganggu ya. Yang penting Bang John ini nyaman dalam hidup, happy gitu ya. Jangan sampai menderita gitu ya John. Ya kayak gitulah. Karena Tuhan juga mau tahu gitu aja lah udah. Tapi John sudah banyak mempelajari Bible gitu. Lumayan sih, tapi saya juga kan masih kurang mengerti. Jadi saya harus tanya-tanya pendeta dulu gitu. Ada juga kan itu ditafsirkan juga. Gak cukup kita baca satu ayat itu nggak cukup. Harus satu pasal itu kita baca, barulah nyambung ceritanya. John, pernah nggak sih lu nanya pendetamu, Pak Pendeta sebenarnya Tuhan kita ada berapa sih? Lu pernah nanya sih nggak kayak gitu? Pernah. Jawabnya apa? Tuhan kita itu satu katanya, cuman ada namanya Tritunggal. Nah, kok satu kok jadi ada 3 lagi gimana? Kan nggak pusing tuh? Namanya Tritunggal. Iya namanya itu Tritunggal. Tapi kalau lebih jelasnya
ke pendeta aja lah biar lebih paham menjelaskan. Iya, maksud gue kan lu yang nanya ke pendeta. Kalau Tuhan kita satu Pak Pendeta, siapa? Kok jadi ada 3 lagi gitu loh? Lo pemasaran Jo, udah jangan nih. Iya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, kan ada 3 itu nama. Ada Bapak 3 beda. nama tapi iya cuma 3 nama aja tapi satu. Nggak bisa, Bang. Bapak beda, Yesus Gini, beda. Ya gimana Gini Mbak? loh. Iya, iya, Kami Pak. kan Tritunggal. Sebenarnya Tuhan kita itu cuma ada satu. Cuma sebutannya itu ada 3 contoh. Kayak kita aja kan sama orang tua kadang kita manggil ayah, papa, babe, gitu. Oh, panggilannya doang berbeda tapi oknum yang sama. Iya. Makanya dibilang Tritunggal. Itu kalau merujuk oknum yang sama siapa itu? Merujuk kepada Yesus atau kepada Bapaknya Yesus? Kalau nggak bisa jawab. Tanyakan sama pendeta aja. Ya itu nanti tanyain ya Pak Pendeta. Kami baru belajar. Iya, misalnya tanya ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta kalau merujuk kepada yang satu itu namanya 3, misalnya ada orang nih bisa dipanggil babe, ayah, dedi, ayahanda dan seterusnya. Tetap satu Bapak lu kan gitu. Nah kalau ini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Sedangkan Bapak dan Yesus itu oknum yang berbeda. Gimana bisa itu nanti tanya pendetanya ya. Sebenarnya Tuhan kita yang mana sih? Bapak atau Yesus? Karena Bapak dan Yesus beda. Satu utusan, satu yang mengutus. Itulah John ya. Nanti tanyain ya, John. Iya Pak, iya. Jangan sampai nggak nanyain. Ini kan hari Sabtu nih. Nah besok lu tanya, lu tulis John, tulis. Besok kami ada KKR jadi nggak ada sempat nanya gitu. Oh besok KKR ya? Iya KKR besok. Waduh KKR juga itu nanti kau tanya Matius 7, 21, 23 nggak boleh KKR atas nama Yesus. Yesus nanti di 23-nya nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembawa kejahatan. Nggak boleh kata Yesus itu. Maksudnya kenapa sih? Maksudnya kita besok kan ibadah KKR kan? Iya maksudnya Ya udahlah ibadah KKR aja saya. Mudah-mudahan. Iya. Kita sih nggak mau ganggu Mbak, silakan saja. Oh KKR apa sih maksudnya KKR? Gua nggak paham deh. Apa KKR apa? Kan rohani. kebaktian Sini kebangunan. dulu lo Per, di sini kan ada mantan Katolik nih. Per sini lu Per. Ini mantan Katolik nih. Dengan KKR. Apa itu KKR? Kalau Katolik nggak ada KKR. Hah? Katolik Lu nggak nggak ada tahu KKR? Oh mantan Katolik nggak tahu. Ada nggak sih KKR di Katolik? Wah Tuhan. Bentar dulu. Protestan ini protes. Oh ini KKR artinya apa? Apa? Kebaktian Kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan. Oh, Untuk ibadah dalam agama Kristen yang bertujuan untuk membangun kembali kerohanian umat Kristen. kerohanian dalam rangka mempererat hubungannya dengan Tuhan gitu. Iya kan, zaman sekarang kan banyak orang ke gereja tapi tidak benar-benar tujuannya untuk beribadah. Oh. Hanya absen aja, tahu kan absen kayak Kristen KTP. Jadi itu tujuannya KKR untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tanpa Tuhan kita tidak sanggup berjalan sejauh ini. Kalau Tapi dia saya- sama saya ya jangan tersinggung ya. jangan Enggak. tersinggung. Tapi saya lihat nih Mbak, maaf ya, saya juga minta maaf nih. Kadang-kadang itu pakaiannya tidak, maaf, agak terbuka, terus main HP. Boleh nggak kayak gitu Mbak? nggak boleh. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kalau di gereja saya itu ditegur. Tapi kan setiap gereja itu beda-beda ini. Kalau Tapi boleh kembali tahu, lagi. Tapi Mbak maaf ya, gerejanya jangan apa Mbak? tersinggung ya. Mbak gerejanya apa? Kalau kami Pentakosta. Oh Pentakosta. Jadi perempuan harus pakaian rapi, nggak boleh pakai, maaf ya, agak-agak terbuka gitu, nggak boleh ya? Ya enggak lah. Nggak boleh main HP juga. Enggak, kalau kita main handphone itu sama aja kita nggak menghargai menghargai firman. Percuma dong, ini sama aja kayak orang tua lu lagi ngomong sama lu sedangkan lu
main handphone, berarti itu lu nggak ngargain orang tua kayak gitu. Maaf banget kalau saya pakai bahasa yang kurang baik. Apalagi Maaf KKR banget kan ya, maaf banget. nggak apa-apa Mbak. Apalagi KKR kan harus konsen mendengarkan gitu ya. Iya benar. Nah itu yang biasa membawa materi itu siapa? Kalau kami sih ketua umum Pentakosta dari Siantar nanti. Oh itu termasuk pendeta apa penatua? Apa Dia siapa? itu pendeta, cuma keluarganya itu dulu pembuka gereja Pentakosta. Ya ya ya. Ketua umum Pentakosta. Deng, Ya izin masuk mau nanya ke kakaknya. iya ya mangga. Alfi sekarang lagi berada di Jalan Harapan Baru Regensi. Ini lokasinya ada di Bekasi. Mau nanya dong kak, ini kan satu lahan besar ini dipagar panjang gitu kak ya, sampai ujung sana. Dan dalam satu pagar ini kak, ada 6 gereja yang disusun-susun kak. Itu kenapa kak? Ya kalau itu aku nggak tahu ya. Nggak ngerti dia Pi. Ini jemaat biasa Pi. Ya mungkin memang di lokasi itu di situ diizinkan gereja berrendet-rendet apa namanya bahasa berjejeran dengan nama gereja berbeda-beda. Itu GPIB. Di sampingnya gereja apa? Nih Alfi geser ya. Di sampingnya ada apa ini? Kita geser ke kanan. Bentar. Di samping GPIB itu GPSDI. PSDI. Lalu ini gereja Betel. Oh GBI. Nah, ini kan bersusun nih. Terus ada lagi nih GKRI. Iya GKRI. Ya Nah, menurut itu kan- kalau itu kan empat. di kami orang Kristen itu udah hal biasa, bahkan di kampung juga ada kayak gitu. Gereja HKBP, Pentakosta, masjid. Itu berendeng itu hal yang biasa. Yang penting toleransinya, saling menjaga. Ini antar 6 gereja ini jaga toleransi, Kak. Ya pasti jagalah. Wah, bukannya mohon maaf nih. Kan menyembah Tuhan yang sama kan? Iya, tapi gerejanya doang yang berbeda Bang. Cuma kan yang dijalankan tetap firman Tuhan, bukannya ini. Mohon maaf nih, mohon maaf nih. Sama halnya kayak kalian tuh banyak Masjid Jami Al-Falah, masjid apa lagi? Oh, bukan. Rajanah, kayak gitu. Gini. Jadi itu nggak menjadi suatu patokan toleransi. Mohon maaf. Kalau masjid nggak pernah dibuat seperti ini, mohon maaf ya. Iya, Kalau masjid nggak aku pernah tahu. dibangun seperti rumah susun tidak dibuat nggak? berendeng kan? Iya, masjid itu nggak pernah dibangun seperti rumah susun. Ini seperti rumah susun, Kak. Mohon maaf nih ya. Maksudnya begini. Rumah deret. Iya, kayak kontrakan. Jadi gini, Kak. Kalau menyembah Tuhan yang sama dengan konsep tritunggalan juga, kenapa nggak dibuat satu atap gitu? Ya kan mungkin Pak Pendeta si A mungkin dulu udah punya pelayanan di sana dan kebetulan di situ bisa mendirikan gereja, bisa aja. Kita tidak tahu setiap pendeta itu melewati pergumulan untuk mendirikan gereja itu seperti apa. Mungkin dia dapat tempat tinggal di situ untuk jemaatnya beribadah, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya ya, Masnya kalau lagi ada di situ, alangkah baiknya Mas langsung tanya. Pasti itu ada ceritanya, Mas. Itu bukan suatu kebetulan itu terjadi, pasti ada ceritanya. Pasti ada rencana Tuhan kenapa gereja itu bisa berderet-deret kayak gitu. Bukan karena ini kan? Bukan karena duit, bukan. Oh, bukan. Nah pertanyaannya gini, bisa nggak sih bertukar-tukar? Besok saya di gereja ini, besok di sebelahnya lagi, besok sebelahnya. Boleh nggak tuh jemaat pindah-pindah Ya. gereja? Ya bisa, cuma kalau kamu nggak terlibat pelayanan, tapi kalau kamu terlibat pelayanan, hargailah Bapak Pendeta yang sudah melibatkan kamu pelayanan di gereja itu. Seperti pemain musik, singers, tamborin, WL. Memang itu sama itu ibadahnya, cuma sedikit dong perbedaannya itu. Mungkin kadang lewat perjamuan kudusnya ya ada perbedaannya sedikit. Kalau masalah lagu-lagunya semua itu hampir sama kan. Orang ini aliran apa sih? Intinya Mbak, nggak etis itu kalau pindah-pindah gereja karena udah terlanjur Iya. sama pendeta itu Kalau gitu kita ya. udah menetap di mana iman kita bertumbuh, kita harus bergereja di situ.
Jemaatnya kan saling kenal ya. Kalau keluar misalnya bareng-bareng ngobrol gitu ya. Palingan kalau keluar ibadah mungkin bapak pendetanya itu mungkin saling sapa menyapa, saling berbagi pelayanan lah, saling berbagi cerita pelayanan. Kamu gimana pelayanan kamu di gereja? Yang berdiri sendiri itu Advent. Dia hari Sabtu sendiri dia, enggak ke hari Minggu dia Advent. Oh, kalau Advent itu beda sama kami, Mas. Beda jauh. Beda jauh itu sama kami Kristen Protestan. Tapi dia nyembah Yesus juga kan? Iya, nyembah Yesus. Mereka kayak lebih Bang Jo, kirain aku Bang Jo. Mereka itu lebih ke apa sih ya? Dia dari ajaran Evangelia dari orang Amerika. Nabinya perempuan. Zaman-zaman dahulu kala yang didirikan itu Enggak, dari dia kalau Advent itu dia hari Sabat, dia tidak makan Iya. babi, dia tidak Natal, harus disunat, banyak makanan haramnya kalau Advent. Iya. Itu. Ini ya, izin sedikit lagi, Deng. Kalau yang Alfi lihat dari Katolik kan, kalau mereka orang Katolik punya lahan besar gini, ini kan panjang nih, persegi panjang. Kan mereka mau buat satu gedung, satu atap gitu doang tuh. Atau enggak dibuat sekalian katedral gitu. Jadi cuman satu atap dan semuanya berkumpul di situ. Nah, kira-kira nih menurut kakaknya, sebagai seorang Protestan, ini kan gereja Protestan semua nih, ke-6-6-nya nih. Lebih etisnya dibangun satu atap nggak sih, Kak? Atau memang nggak apa-apa dibiarin 6 gini aja? Ayo kesel. Wih, nggak denger dia. Mau dia. Jangan dipaksa, dia jemaat biasa juga. Apa kamu, Bang? Dia ngomongin Enggak, makanan dulu. dia nggak dengar, dia lagi pergi tuh. Ngobrol sama Kira adiknya. di sini. Ya udah Pi, jangan dipaksa Pi, dia kan jemaat biasa. Kesian dia. Jangan dipaksa menjawab, entah salah jawab lagi. Enggak, cuman pesan ini aja. Kok jahat-jahat kali komentar orang ini ya. Jangan dibaca komentarnya, Bang. Santai aja. Aku nggak terlalu peduli sih orang Ya. mau komen apa. Kok juga bukan manusia kok yang menghakimi kita, Tuhan yang tahu sifat baik Jonathan. kita dalam hidup ini. Bang Iya, Jonathan, iya. ya. Tangan abang itu cuma 2, Bang. Jadi nggak bisa mengendalikan semua jempol yang mengetik di bawah itu. Abang fokus aja ke hal-hal yang bisa abang kendalikan seperti emosi abang, gitu kan, karakter abang. Oh, namanya juga Ya begitu abangku ya. Itu kemute bang. Itu di jalan di ini ya di mana tadi itu Pi? Azalea Raya Bekasi atau Harapan Baru nama. Harapan baru Regency. ya. Oh, Regency. Oh, ya iya. Bang Jo, entengin mau luku Bang Jo. Alah, pijit-pijit Iya. luku. Besok aku mau ke sana survei. Rame nggak kalau hari Minggu ya? aku juga ada sahabat namanya Goja, sahabatku namanya Goja, dia agama Islam. Gimana? Bang, Gue juga dulu sekolah Islam loh, jangan salah. Gue dulu sekolah Islam, maaf ya, gue bukannya ini. Gue dulu sekolah Islam di Aceh, biar kalian tahu. Sekolahnya Islam. Iya. Ya memang kita harus bertoleransi, nggak boleh bermusuh-musuhan, Mbak. Bukan musuhan, aku cuma ngasih tahu doang pengalaman aku bagaimana gitu, cerita aku. Ngasih tahu doang bahwa aku tuh pernah sekolah Islam di Aceh. Ada nggak pendeta pernah ngajarin kamu jangan berteman sama Muslim? Pernah nggak diajarin kayak gitu? Nggak ada pendeta kami kayak gitu. Nah, jadi boleh berteman bebas toh? Boleh. Nah, Asal jangan kau ajak kami mencuri, itu dilarang sama aku. Kami dilarang mencuri, dilarang berkata-kata dosa, dilarang berbohong, dilarang berzina, dilarang semua. kan ada ajaran kasihnya, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu, Ya itu. gitu ya. Jadi nggak boleh kata-kata kasar, harus baik-baik, gitu. Bang Juma, ini ada murid kita nih, mau belajar. Saya nih. mau tahu dong. Saya penasaran tadi. Cuma satu. Kami dilarang mencuri, dilarang berzina. Yang larang siapa, Bang? Ini siapa yang bertanya? Saya, Subaida. Yang larang siapa? Ditanya nggak ada lagi, Bang? Ada. Yang larang Kristen untuk jangan berzina, jangan mencuri itu siapa? Kalau boleh tahu. Sesuai perintah Tuhan Allah yang tertulis di dalam Alkitab.
Di mana itu Bang tertulis? Pingin tahu aku. Cari sendiri lah bang. Saudara, aturan-aturan seperti itu adanya di kitabnya Yahudi. Kalau di kitab saudara tuh, mohon maaf, di Galatia 5. Di Galatia 5 itu gini. Bentar. Tadi kan abang bertanya di mana itu, tapi abang Sebenarnya tahu bisa ya. menjawab. Itu pertanyaan, makanya aku malas. Gini loh, sebenarnya dia tahu, tapi dia kayak pengen ngetes kita ya kan. Oh iya, memang saya ngetes, betul. Saya Jangan usah ngetes. tes. Iya, saya ngetes. Karena lucu Ini bukan aja ujian soalnya, Bang. kedengarannya, Iya. saudara. Kamu Kalau keluar Kristen aja Jo, dari situ mengatakan, kita mau ibadah. Iya, kalau bang, kita aku izin keluar ya bang. orang Bang, Kristen kita Kami dengarkan izin kami keluar ya, mau dilarang ibadah soalnya mencuri, ini bentar lagi ibadah Valentine di kami dilarang ini, dilarang itu tertulis di mana? Nggak ada larangan kayak gitu di Kristen kayaknya. Karena kenapa semua perintah-perintah yang kayak gitu sudah dibatalin. Galatia 5 nomor 1 perikop. Coba teman-teman buka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa maksudnya tuh? Jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Gak boleh lagi menghamba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang diharapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman siapapun juga dia. Dan lagi aku, saudara-saudara, jikalau aku memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu untuk mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan melayanilah seseorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Alright. Jadi di sini diterangkan kemudian bahwasanya kamu tidak akan diberi kebenaran jikalau kamu hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini artinya supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itulah berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat saudara Kristen kita, mohon maaf nih, kenapa mereka tidak seperti orang Yahudi? Karena mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka kemudian sudah memerdekakan dari hukum itu. Itu ya, supaya dipahami teman-teman. Terima kasih.
Lanjut, lanjut. Ya, mohon izin Kang Pembelah. Pergi dia. Mohon itu. Ngapa suaramu Juma? Suara si Juma kenapa gitu? Enggak, Anda dari Kristen. Orang pilek influenza kok heran, apa kau nggak pernah dengar suara orang pilek? Wah, banyak pakai si juga nggak sopan banget. Bisa nggak sih kamu beradab dikit gitu loh? Kenapa ya orang selalu ada kebencian dalam dirinya begitu? Jangan-jangan nanti memanggil bapaknya, dia manggil misalnya bapaknya Johan. Kenapa tuh si Johan, Mak? Kan nggak etis lo panggil bapakmu kayak gitu. Bisa nggak sih lu diajarin di gereja beradab? Memanggil nama orang tidak ada sinya gitu loh. Kalau adabmu seperti itu janganlah bermain di media sosial. Nggak bagus. Atau kurang diajarin sama orang tua tentang sopan santun. Ya kalau memang kau kurang diajarkan ya kembalilah ke rahim ibumu, minta dilahirkan kembali. Nanti kau sekolah khusus di sekolah kesopanan. Memanggil nama orang pakai si, apalagi memanggil nabi kita pakai si loh. Jadi mereka juga memanggil Tuhannya pakai si gitu. Si Yesus. Ya nggak bagus itu loh. Bisa nggak sih beradab? Indonesia itu menjunjung tinggi budaya kesopanan. Dia tidak mau diluruskan. Pemahamannya tidak mau diluruskan karena Gurunda selama ini meluruskan pemahaman mereka tentang isi Bibelnya. Itu dia benci kali pun kau tengok mereka sama Gurunda ya. Dan niat Gurunda itu baik. Meluruskan pemahaman mereka supaya mereka itu nggak sesat masuk neraka. Terusnya mereka bersyukur. Alah dia benci. Orang pilek aja. Flu, influenza. Heran dia. Nah slogan aja tuh dia ada benar ajaran kasih musuhmu. Tapi prakteknya mana ada yang kayak gini ajaran kasih? Nah ada slogan doang itu loh bro. Ajaran kasih musuhmu. Giliran masuk di komal gak ada itu dipraktekin. Kebencian melulu. Kesopanan tidak ada. Beradab no. Ya gimana Kristen bisa maju bro? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan sopan santunmu. Naik ke komal muslim itu, naiklah baik-baik gitu loh. Siapa tahu ada orang tertarik menjadi Kristen. Tetapi kalau caramu kayak gitu mana? Ada orang tertarik menjadi Kristen. Kalau di mulutmu itu, hatimu dengan kebencian. Apa ya penyebabnya kalian itu membenci Islam? Kami tidak pernah memusuhi Anda. Di dalam ajaran Islam gak ada itu. Musuhilah orang-orang kafir. Gak ada itu. Paling surat Taubah, perangilah orang kafir di dalam saat perang. Dalam keadaan damai gak ada itu perintah musuhin. Kalian kok, aduh ya Allah, kenapa ya orang-orang kayak begini ya? Dia yang membenci, dia yang tidak beradab, dia yang tidak sopan, dia pula menganggap dirinya korban. Dia yang berbuat arogan, dia yang berbuat akrobatik, tidak beradab, tidak ada sopan santun. Dia pula yang mengaku dirinya korban. Anehnya ada lagi orang yang percaya sesama mereka. Aduh. Ah, ini juga janganlah, ini tampil di YouTube, namanya nggak bagus loh. Itu tampil di YouTube, jangan naikin. Nah ini yang baru naik, silakan. Jati Aryan, selamat sore, assalamualaikum. Jati. Assalamualaikum.
Muslim ya Bang ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mampir sebentarnya untuk Bang Juma. Oh iya, iya, Bang iya. Juma sakit tenggorokan nggak? Campur obatnya kelapa muda, campur garam 1 sendok, bacakan Fatihah 4, minum sampai habis. Iya Bang. Oh iya, iya. Masya Allah ya. Iya. Terima kasih untuk masukan. Turun dulu ya, menyimak di bawah aja. Ya, Iya, iya, makasih siap. Bang, resepnya Bang, Masya Allah. Tapi saya dulu waktu saya dulu masih menjadi mahasiswa ya kan sering teriak-teriak tuh menjadi orator kalau lagi demo lah ya. Suara kayak Bang Juma pulang gitu. Saya obatnya gampang kok. Saya minum teh panas campur minyak rem dikit. Oh mama Iya Campur harusnya sikat guru WC. istirahat. Ya Bang Andi, campur Iya. sikat WC. Itu ada alat pengaduknya di dalam. Jadi dicampur di ember. Nah, diaduk di situ. Ini kan intermezzo, kenapa sih? Jangan dipraktek atuh. Saya aja nggak minum kok. Tadi lu dengar nggak sih? Teh panas, kasih minyak rem. Saya nggak bilang saya minum. Dicampur doang baru saya liatin. Aduh, rusak.